Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya M. Arifianto dengan NIM 1785202011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik deskriptif, uji validitas dan rehabilitas, dan uji normalitas dan homogenitas. Untuk yang pertama yaitu statistika. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan data, penyajian data, analisis, dan interpretasi tentang data tersebut. Setiap informasi yang tercatat dan terkumpul baik numerik dan kategori disebut pengamatan. Untuk metode statistika adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Untuk metode tersebut dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Menurut Ronald E. Walpole, penyajian data kategori deskriptif dapat berbentuk grafis dan numerik, yaitu penyajian data dalam bentuk grafis termasuk histogram, pie chart, poligon, ogive, diagram batang, daun. Untuk penyajian data numerik yaitu dalam bentuk central tendency, dispersion atau pencaran, practical question, pengukuran keruncingan. Untuk pengertian uji validitas yaitu uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Untuk cara uji validitas yaitu proses pengukuran validitas faktor tersebut adalah dengan cara menghubungkan atau mengkorelasikan antara skor faktor penjumlahan dari semua item dalam satu faktor dengan skor total faktor total keseluruhan dari faktor. Sedangkan pengukuran validitas item adalah dengan cara mengkorelasi antara skor item dengan skor total dari semua item yang ada. Untuk uji validitas dan rehabilitas, valid berarti sahih atau tepat apa yang diukur, sedangkan reliable adalah handal, yaitu digunakan kapan saja dan di mana saja, maka hasilnya tetaplah sama. Pada prakteknya, sebuah item soal dalam bentuk alat ukur harus valid terlebih dahulu, baru kemudian diuji kehandalannya. Jadi dapat dimaknai bahwa soal yang valid belum tentu variabel, sedangkan soal yang variabel maka pastinya sudah valid. Untuk manfaat uji validitas instrumen. Kegunaan uji validitas adalah untuk daya ketepatan mengukur segi tes sebagai suatu totalitas, segi item tes, jenis validitas instrumen. Untuk macam-macam logikanya yaitu isi untuk menguji apa tes itu representatif atau tidak untuk sampel populasi untuk penelitian, konstruksi ketelitian dari segi susunan dan tekanan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, empirik didasarkan pada keadaan lapangan. Untuk macam-macam empirik yaitu ramalan suatu kondisi yang menunjukkan beberapa jauhnya sebuah tes telah dapat dengan cara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Contohnya penerimaan mahasiswa baru, bandingan tes tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan ke arah antara tes yang pertama dan kedua. Untuk rumus uji validitas, yaitu teknik pertama dan populer yang digunakan adalah teknik korelasi produk momen yang
dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk momen ada dua, yaitu korelasi produk momen dengan simpangan, korelasi produk momen dengan angka kasar, rumus Pearson dengan simpangan, rumus Pearson dengan angka kasar. Untuk persiapan mencari validitas tes dengan cara simpangan yaitu tabel validitas, rumus validitas Pearson dimasukkan ke rumus. Rumus validitas dengan simpangan yaitu persiapan untuk mencari validitas tes dengan angka kasar. Untuk umumnya tabel validitas dengan angka kasar, rumus validitas Pearson dengan angka kasar. Next. Koefisien korelasi dalam uji validitas. Koefisien korelasi adalah sebagai berikut: antara 0,800 sampai dengan 1,00 sangat tinggi, antara 0,600 sampai dengan 0,800 tinggi, antara 0,400 sampai dengan 0,600 sama dengan cukup, antara 0,200 sampai dengan 0,400 sama dengan rendah, antara 0,00 sampai dengan 0,200 sama dengan sangat rendah. Korelasi positif menunjukkan adanya hubungan sejajar antara dua hal, misalnya jasa olah dan analisis statistik JSI, antara IPA dan matematika. Korelasi negatif menunjukkan adanya hubungan kebalikan antara dua hal, contohnya bahasa Indonesia dengan matematika, contohnya kayak itu. Terus penafsiran harga koefisien korelasi Pearson produk momen ada dua cara, yaitu dengan melihat harga R dan diinterpretasikan, misalnya korelasi tinggi, cukup, dan sebagainya. Uji validitas. Contoh hitung uji validitas Pearson produk momen. Koefisien validitas item nomor 6 adalah 0,421. Validitas item tersebut kurang meyakinkan. Validitas tidak tinggi. Koefisien korelasi biserial. Apabila item memiliki skor 1 dan 0 saja bisa menggunakan koefisien korelasi biserial. Responden nomor 3 memiliki skor total hanya 4, sedangkan nomor 2 dan nomor 4 memiliki nilai yang sama yaitu 5. Uji normalitas dan homogenitas adalah dua jenis uji yang berbeda, namun banyak mahasiswa yang seolah menganggap keduanya adalah satu jenis uji yang sama dengan istilah yang berbeda. Indikasi uji normalitas. Uji normalitas digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris, misalnya uji regresi linear, uji ANOVA, uji ANCOVA, uji MANOVA, uji independentitas, uji prioritas, dan berbagai uji lainnya, baik analisis multivariat ataupun univariat. Contoh uji normalitas, yaitu uji normalitas banyak sekali teknik atau metode perhitungnya, antara lain dengan uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilierov-Ford, uji Shapiro-Francia, uji Anderson-Darling, uji Ryan-Johnit, uji Jarquin-Bera, uji Squinus-Kurtoses, P-Pilot, Hihi-Plot, dan sebagainya. Indikasi uji homogenitas. Uji homogenitas berbeda dengan uji normalitas, meskipun sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametris. Letak perbedaannya adalah jika uji normalitas diperlukan pada semua uji parametris, maka uji homogenitas tidak selalu digunakan. Uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda. Subjeknya adalah subjek data, contohnya uji homogenitas yaitu
banyak juga teknik atau metode perhitungannya. Yang populer adalah uji Lorentz test, Victor F, dan Bartlett test. Untuk kesimpulan dari uji normalitas dan homogenitas yaitu uji normalitas selalu diperlukan sebagai asumsi atau syarat setiap uji parametris, sedangkan uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan contoh untuk rumusnya uji validitas yaitu kita harus mencari skor total. Untuk rumusnya skor total yaitu sama dengan sum. Ini sama dengan sum buka kurung B2 kita blok sampai dengan AE4 AE2 kita sudah ketemu skor totalnya yaitu 92. Kita tidak harus merumuskan satu persatu. Kalau sudah gini, kita copy paste, kita paste. Dan bentuk panah ini kita geser sampai ke bawah, sampai ke sini. Nanti akan ketemu total keseluruhannya, total dari satu persatunya tadi. Untuk R hitung, untuk rumusnya R hitung yaitu sama dengan korel, klik 2 kali korel dan buka kurung, kita pakai FX aja lebih gampang. Untuk array 1 yaitu B2 kita copy B2 sampai dengan B16. Untuk array 2 itu totalnya yaitu AF sampai dengan AF16. Nah, kita klik F4 agar tidak berubah-ubah. Sampai ada gambar kayak gini. Untuk array 2-nya sama, kita klik F24. Terus kita klik OK. Hasilnya yaitu 0,542. Untuk mencari R tabel, saya langsung saja 0,514 agar tidak ribet. Untuk mencari validitas yaitu rumusnya yaitu sama dengan if kita pakai fx lagi logika tes. Untuk logika tesnya yaitu apabila B1 B17 lebih dari
Airtable untuk value if true, uji validitasnya yaitu saya merumuskan dengan huruf V valid, dan untuk kalau is false tidak validnya saya merumuskan dengan huruf T tidak valid. Kita klik OK, valid. Untuk R hitung, daripada kita merumuskan satu-satu, kita paste saja. Ini tadi ya, akan keluar kayak gini. Untuk uji untuk Airtable sama, kita copy, ketemu kosong, semuanya sama 0,514, lebih bantang. Dan untuk validitasnya yaitu kita copy paste, untuk validitasnya untuk semuanya valid. Itu rumusnya validitas. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.